Halo teman-teman, apa kabar? Saya percaya bahwa Rocky Gerung itu adalah orang pintar. Bahkan saya sendiri suka sekali mendengarkan atau menonton ceramah-ceramah dia, terutama mengenai filsafat. Sekali lagi saya percaya dan saya suka ceramah Rocky Gerung. Namun, mungkin saat itu dia saking bersemangatnya mengkritik pemerintah, sampai-sampai dia mungkin semacam overdosis bicara. Karena overdosis bicara, ada statement yang menurut saya malah cacat logika. Seperti apa? Saat dia membandingkan pesawat dengan kereta cepat, yang kira-kira pernyataannya seperti ini. Dulu kita zaman Habibie, zaman Soeharto, Pak Habibie bisa bikin pesawat yang canggih, bisa terbang secara fly-by-wire dan diakui oleh dunia internasional. Tapi sekarang malah membanggakan kereta cepat yang merayap di tanah. Begitulah kira-kira pernyataan dia. Lah, kok bisa-bisanya orang pinter seperti Rocky Gerung itu membandingkan pesawat terbang dan kereta cepat? Padahal kereta cepat itu adalah transportasi darat, sementara pesawat terbang adalah transportasi udara. Tidak bisa dong dibandingkan dengan kereta cepat. Dan yang mirisnya, pernyataan dia itu di-share di berbagai media sosial oleh para penggemarnya. Dan sayang sekali mereka sepertinya gak punya filter pemikiran. Mentang-mentang Rocky Gerung orang pintar, jadi di-share begitu aja pernyataannya. Dan video ini saya tujukan untuk orang-orang yang nge-share pernyataan Rocky Gerung tanpa filter pikiran. Jadi video ini bukan dibuat untuk Rocky Gerung. Saya bukan siapa-siapa sih, masa melawan Rocky Gerung orang pintar, ibarat durian lawan mentimun. Jadi video ini dibuat untuk orang-orang yang nge-share pernyataan Rocky Gerung yang menurut saya cacat logika karena membandingkan pesawat dan kereta cepat yang sebenarnya beda ranah. Kereta cepat adalah transportasi darat dan pesawat terbang adalah transportasi udara. Oke teman-teman, inilah videonya. Lanjut. Di zaman Soeharto, kita udah punya N258 yang dibangun di Nurtanio. Waktu zaman Pak Harto, kita udah punya teknologi di atas awan. Sekarang kita banggakan teknologi yang masih merayap di tanah. Apa ngaco? Habibie udah bikin pesawat terbang fly-by-wire. Assalamualaikum. Masa kereta cepat dibandingkan dengan pesawat? Begini ya Dul penjelasannya. Pesawat itu adalah transportasi udara, sedangkan kereta cepat adalah transportasi darat. Jadi nggak bisa dibandingkan, beda konteks upaya. Kereta cepat adalah konteks upaya pemerintah untuk memodernisasi transportasi darat di sektor perkereta-apian. Nah, kalau pesawat ya itu beda lagi, pesawat terbang itu transportasi udara, itu nggak bisa dibandingkan. Lagian, dulu sampai sekarang Indonesia itu bikin pesawat baru sebatas badan atau fuselage. Urusan mesin, avionik, radar, dan lain sebagainya masih impor, belum bisa buat sendiri. Jadi, kalau dibilang kita sudah bisa bikin pesawat dulu ataupun sekarang, yaitu masih badan atau fuselage. Mesin, avionik, radar, dan lain sebagainya itu masih impor. Jadi kita belum bisa membuat pesawat seutuhnya. Hanya bisa buat badan saja. Begitupun PT Inka membuat kereta itu baru badan saja. Mesin tetap masih impor dari luar. Jadi sekali lagi kalau membandingkan kereta cepat dan pesawat, katanya dulu kita sudah bisa bikin pesawat. Kok sekarang malah membanggakan kereta cepat yang masih merayap di tanah?
Salah itu. Kereta cepat dibandingkan dengan pesawat, sekali lagi itu beda ranah. Pesawat itu ya transportasi udara, kereta cepat ya transportasi darat. Ya gak bisa dibandingkan begitu saja. Emangnya semua orang naik pesawat untuk bepergian dari Jakarta ke Bandung naik pesawat? Gak semua orang naik pesawat. Jadi sekali lagi, tidak tepat membandingkan kereta cepat dengan pesawat. Toh kita pun dulu bikin pesawat N250 yang sebetulnya dibangun di era Orde Baru dan dimatikan juga di era Orde Baru. Jadi yang mematikan N250 itu ya di zaman Orde Baru juga. Waktu itu menjelang reformasi. Sebelum reformasi waktu itu, karena kabarnya atas permintaan IMF atau Bank Dunia, karena katanya itu buang-buang anggaran, ya dimatikan juga di zaman Orde Baru. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kita bangun kereta cepat dengan China atau Tiongkok? Karena kita belum bisa membuat teknologi kereta cepat. Sekarang kita buat kereta biasa aja di PT Inka itu baru sebatas bodi. Mesin, pensinyalan, dan segala macam peralatan lainnya masih banyak impor. Bukan banyak lagi, semuanya impor. Kita hanya baru bikin kereta badannya saja. Mesin dan lain sebagainya masih impor. Nah apalagi kereta cepat yang lebih canggih. Ya kita harus kerjasama dengan negara, dengan bangsa yang sudah memiliki teknologinya. Kebetulan Cina ini adalah salah satu yang termaju di dunia dan mau berbagi ilmu atau transfer teknologi dengan kita. Jadi nanti para insinyur kita bisa belajar memanage pengoperasian kereta cepat, belajar mengoperasikannya, karena sekarang juga para masinis kita sedang dilatih untuk kedepannya nanti akan mandiri mengoperasikannya. Nah jadi kita sekarang kerjasama dulu dengan Tiongkok. Sama dulu kita juga bikin pesawat gak sendiri, kita kerjasama dulu dengan CASA Spanyol, dengan Airbus dan perusahaan lainnya. Dan walaupun kerjasama tetap kita sampai sekarang belum bisa bikin mesin, belum bisa bikin komponen-komponen avionics dan lain sebagainya, masih badan, termasuk kereta juga. Nah jadi sekarang kita kerjasama dengan Tiongkok agar diharapkan kedepannya kita bisa menguasai sendiri teknologi kereta cepat. Jadi begitu, kenapa harus dengan Tiongkok? Jadi sekali lagi, salah kalau membandingkan. Kok kita dulu sudah bikin pesawat, sekarang membanggakan kereta cepat. Lain ranah, lain, beda ini, beda upaya. Udara ya udara, kita nanti ada upaya lagi untuk pengembangan transportasi udara. Ini kereta cepat ya upaya kita atau upaya negara untuk memodernisasi atau mengembangkan transportasi darat di bidang perkereta apian. Jadi sekali lagi, salah total kalau membandingkan pesawat terbang dan kereta cepat. Begitu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.